Kita ambil dari firman Tuhan. Ya, kalau misalnya tulisan ayat kan orang lihat. Saudara bisa bagi nanti ke saudara-saudara, teman-teman, ya. Saudara yang kasih, ada videonya, kita bagi permen itu ada tulisannya. Ya, ada tulisannya jangan takut, ya. Tuhan mengasihimu, dan pas kena sama orang yang memang lagi dalam keadaan membutuhkan jawaban Tuhan. Dan saya lihat waktu kita bagi permen itu di jalan-jalan ke tukang ojek, ya, ke tukang jual warung-warung pinggir jalan, saudara yang kasih, bukan hanya kita doain, bukan hanya kita berikan, tapi kita doakan juga, saudara. Ya, kita doakan. Ini bagus loh, ada stikernya. Stikernya bisa ditempel di warung, ya, bisa tempel di motor, ya kan? Ada permennya juga, saudara yang kasih, ya. Nah, dari situ stikernya sudah kita doakan, dan setiap orang yang bisa melihat setiap tulisan itu, ya, itu akan dapat remanya dari Tuhan. Amin. Ada Tuhan berbicara di situ. Amin. Ya, ada tadi ada di sini ada gambar love-nya, ya kan. Saudara yang kasih, bagi saudara nanti yang mau memberikan kepada orang lain, masih banyak permennya, saudara bisa ambil selagi masih ada. Ya, tapi jangan saudara konsumsi semua, ya. Kasih orang di pinggir jalan. Ya, kemarin masker profetik juga saya dapat 700 masker. Ya, kita bagi di jalan-jalan. Kita bagi buat tukang sapu, ya, ada tulisannya di situ. Oke, hari ini adalah hari Natal, saudara yang kasih, amin. Ya, tapi biarlah kita bukan ibadah karena Natal saja, ya, tapi karena kita memang merindukan Tuhan, amin. Ya, jangan sampai kita ibadah hanya Natal saja, karena seketika, ya, Natal itu kan Tuhan datang ke bumi. Ya, Tuhan datang ke bumi waktu itu. Nah, kita sedang menunggu Natal yang kedua. Tuhan datang ke bumi juga. Untuk ngapain? Mengangkat, menjemput setiap kita. Amin. Ya. Tapi bukan lahir lagi, dia datang sebagai raja dan mengangkat kita semua. Amin, saudara yang kasih. Dan untuk semua menggenapi firman-Nya. Ya. Kita akan baca pesan Natal pagi hari ini. Kita buka dalam tentunya cerita Natal, saudara yang kasih, ya. Saya bingung, cerita Natal nih muter-muter di situ aja sebenarnya. Kalau nggak Immanuel, itu dan itu gitu, ya. Tapi ada satu rema yang saya dapat, Tuhan mau sampaikan pesan apa, ya, dan itu saya belum dapatkan, saudara. Kita akan baca dalam Matius pasal 2 ayat 19 mulai sampai 23. Kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. 3, 2, 1. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeolaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Perhatikan, sepanjang saudara baca firman, ya, kita di tim penggembalaan lagi menggalakkan namanya GEMA, gerakan membaca Alkitab. Ya, kadang-kadang berapa banyak saudara yang ikut tim penggembalaan merasa dipaksa untuk ikut laporan GEMA, saudara. Ya, awalnya pasti dipaksa karena saudara nggak cuman baca tapi harus laporan. Ya, nah, dan saudara harus ngambil remanya. Nah, itu butuh sesuatu. Tuhan, ini remanya yang mana, ya? Ayatnya yang mana? Apa yang harus saya simpulkan, ya? Nanti kalau tim pengembalaan sudah terbiasa, kita akan coba ke jemaat. Nah, saudaraku yang kasih, perhatikan, di firman Tuhan, dari setiap 4 Injil ini selalu ada dikatakan, ya, selalu dikatakan seperti ini, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ya, ketika Yesus harus ke Mesir, ya kan, di ayat yang ke-15, Matius 2 ayat yang ke-15, di situ juga dikatakan, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Perhatikan saudara, ada banyak
ayat yang menjelaskan seperti ini. Ada banyak ayat yang menjelaskan seperti ini. Supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Jadi, saudara yang kasih, kelahiran Kristus adalah misi menggenapkan nubuatan nabi. Amin. Misi menggenapkan nubuatan nabi. Dia harus ke sana. Kenapa harus ke sana? Supaya genaplah apa yang dinubuatkan nabi. Dia harus dinamakan Immanuel. Kenapa? Supaya genaplah apa yang dinubuatkan nabi-nabi. Dia harus begini, dia harus begitu. Kenapa? Supaya genaplah apa yang dinubuatkan nabi. Saya mau katakan saudara yang kasih, kelahiran Yesus ada grand design. Sama-sama katakan grand design. Ya, yang orang arsitek tahu grand design. Grand design adalah rancangan besar, rancangan yang mantap, rancangan yang sudah direncanakan sebegitu rupa untuk kelahiran ini. Ya. Jadi bukan sebuah hal yang terjadi kebetulan, terjadi secara tiba-tiba, tapi semua direncanakan. Berapa banyak saudara percaya? Saudara hari ini datang sudah direncanakan Tuhan. Bahkan saudara duduk di tempat saudara duduk sekarang sudah direncanakan Tuhan. Ya. Saudara dengan siapa saudara datang? Ya. Saudara dengan siapa, dengan bagaimana saudara menerima itu direncanakan Tuhan. Amin. Sudah direncanakan Tuhan. Ya, bahkan sejak kita dari dalam kandungan ibu kita sudah direncanakan Tuhan. Amin. Jadi saudara dan saya menggenapi juga apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, bagian saudara dan saya apa? Saya mau katakan saudara, ada rancangan yang begitu besar dalam kehidupan setiap kita. Direncanakan, sama-sama katakan direncanakan. Ya. Tapi masalahnya bukan rencana kita yang harus jadi. Rencana siapa? Rencana Tuhan. Amin. Ya, bukan rencana kita yang harus jadi, tapi rencana Tuhan. Ya. Berapa banyak saudara punya keinginan dalam hidup ini? Ingin punya rumah, ya enggak? Ingin punya mobil, ingin punya pacar, ingin punya istri, ingin punya suami, ya enggak? Ya. Boleh berencana, ya. Tapi permasalahannya bukan rencanamu yang harus jadi, tapi rencana Tuhan. Ya. Berapa 12 tahun yang lalu ya saya masih bergumul. Tuhan, siapa jodoh saya? Nah. Ya, sempat sama si Anu, sempat sama si ini, ya kan? Tapi tidak ada mantan terindah, Saudara. Ya. Bahkan saya sekarang membawa pacar saya dengan kedua anak saya. Kita berdua masih pacaran, Saudara. Ya. Karena saya nggak mau bilang mantan pacar. Kalau udah mantan pacar berarti udah nggak jadi pacar dong, saudara. Udah nggak cinta lagi sama istrinya, ya nggak? Ya, tetap saya bilang istri saya itu masih pacar saya. Nah, saudaraku yang kasih, semua direncanakan Tuhan. Apa yang terjadi? Tapi seringkali rencana Tuhan itu meleset, sehingga kita maunya rencana kita yang jadi dan rencana Tuhan meleset. Tapi Tuhan Yesus harus menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ya, karena dia adalah menggenapi semua hukum Taurat, saudara yang kasih. Nah, dikatakan Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku, ya, jalanmu bukan jalanku, pilihanmu bukan pilihanku, kata Tuhan. Ya, Tuhan, aku mau sama si A. Iya. Kan kalau deklarasi diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Ya, imani itu saudara yang kasih. Ya, saya tahu betapa menderitanya jadi jomblo, saudara. Ya. Saya yakin dan percaya Tuhan berikan setiap kita pasangan yang terbaik. Amin. Ya, pasangan yang terbaik. Saudara, kalau minta pasangan sama Tuhan tuh yang takut akan Tuhan. Bonus ganteng atau cantik boleh, saudara yang kasih. Ya, atau lebih bonusnya kaya boleh juga, saudara yang kasih. Ya, tapi yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Ya, kalau saudara takut akan Tuhan, ya, tuh kelimpahan akan mengalir, saudara. Amin. Ya, tapi tergantung saudara yang kasih orang-orang dunia, ya kan. Kalau yang penting kaya. Ada orang bilang ketika kalau pria itu jelek tapi kamu kaya maka mukamu termaafkan, katanya, saudara. Ya, tapi hari-hari ini saya mengatakan, saudara yang kasih,
Ya, sekalipun orang itu kaya, nggak takut akan Tuhan, nggak kenal Tuhan, apalagi saudara yang kasih, ya, itu akan membawamu bukan pada keselamatan, tapi pada kehancuran, saudara yang kasih. Tapi doakanlah saudara, biar rancangan Tuhan yang jadi. Amin. Oh, saya jadi ke pasangan-pasangan ini, saya jadi bingung deh. Rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Tapi Yesus harus menggenapi rancangan Bapa di sorga. Ya. Untuk menggenapi dia harus lahir di kota Bethlehem, ada ayatnya. Saudara yang kasih. Jadi ada rencana Tuhan. Ya, pesan Natal ini saya mau katakan saudara, ada rencana Tuhan. Kenapa Tuhan luaskan pandemi COVID-19 ini terjadi? Ya, kenapa? Supaya rencanaku digenapi. Amin. Saudara tahu pandemi COVID-19, ibadah online, saudara yang kasih. Tapi saya mau katakan, melalui online pun banyak jiwa diselamatkan. Ya, saya mau sekali lagi bilang saudara, orang-orang murtadin itu, orang-orang yang non Kristen, dia suka ngelihat kita ini ibadah melalui online, saudara. Ya, dan mereka diberkati, dan mereka kalau misalnya ada healing online itu yang sakit disembuhkan, saudara. Nah, saudara bayangkan, ya, supaya rencana Tuhan digenapi. Itulah sebabnya kita bikin dua, onsite dan online. Kita doa viewernya menambah banyak, ya. Tapi saya mau kasih tahu tidak kita monetasi, saudara. Ya, belum kita monetasi. Nanti kita tanya Tuhan dulu, mau dimonetasi enggak? Kalau dimonetasi berarti kalau ada dananya untuk kemuliaan Tuhan, untuk penginjilan, untuk beli komputer baru, saudara. Nah, sekali katakan rancanganku bukan rancanganmu. Grand design Bapa di sorga adalah untuk supaya Yesus lahir ke dunia dengan sebuah cara. Ya, dan caranya unik. Nanti saya akan coba sampaikan, saudara yang kasih. Ya, ada cara yang aneh di situ. Selanjutnya, ada grand design Tuhan. Tapi saudara, saya mau kasih tahu bahwa rancangan Tuhan buat saudara dan saya, ya, ayat favorit saya juga, Yeremia 29 ayat 11. Apa? Rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Sama-sama kata damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Itu rencana Tuhan buat saudara dan saya. Pertanyaannya, kenapa kita kok sering mengalami kecelakaan? Sering mengalami musibah. Ya. Sering mengalami hari-hari yang why God? Kenapa? Ya, aku sudah percaya firman-Mu, aku sudah ini itu, tapi kenapa Tuhan luaskan? Ya, ini pertanyaan besar, saudara. Ya, saya mau tanya, Tuhan Yesus lahir ke dunia itu gampang nggak? Brojol gitu aja nggak? Enggak, saudara. Dia harus dikejar-kejar. Ada pembunuhan bayi saat itu? Ada. Dia harus lari ke sana. Lari ke situ, harus menetap di sini, ya, tidak dapat penginapan, lahir akhirnya di kandang domba, ya, saudaraku yang kasih, kita akan lihat. Nah, permasalahannya yang kita baca tadi, ya, kita kembali ke ayat tadi, saudara yang kasih. Apa ayatnya di Matius? Saya mencoba untuk membuka setiap literasi yang ada, ya, tentang ayat ini, ya. Saya mencoba membuka literasi dari berbagai macam sumber. Dikatakan di Matius tadi ayat 2 ayat yang 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Saya cari semuanya di kitab, cari di literasi yang lain, tidak ada nabi berkata ia akan disebut orang Nazaret. Itu permasalahannya. Ya, tapi kenapa firman Tuhan berkata menggenapi apa yang disampaikan oleh nabi-nabi? Ya, saya akan kasih saudara buktinya, saudara. Ini saya akan cepat saja. Ada 45 perkataan nabi dalam firman Tuhan tentang Yesus. Pertama, nabi-nabi berkata dia adalah keturunan wanita. Kejadian 3 ayat 15. Apa firmannya? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Digenapi dalam Galatia 4 ayat 4. Setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Digenapi kan apa kata para nabi?
Yang kedua, keturunan Abraham. Kejadian 12 ayat 3. Digenapi dalam Matius 1 ayat 1 sampai 2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, multimedia nggak usah ditampilkan, ini cepat sekali. Yang ketiga, keturunan Ishak, kata para nabi. Kejadian 17 ayat 19. Itu digenapi dalam Lukas 3 ayat 23. Keturunan Ishak, saudara yang kasih. Ya, saudara baca nanti. Yang suka gema pasti nanti Alkitab itu udah kayak ini saudara yang kasih ya. Udah kayak WhatsApp bacaannya. Ya, karena saudara copy paste. Yang keempat, keturunan Yakub. Bilangan 24 ayat 17 digenapi dalam Matius 1 ayat 1. Dari suku Yahuda yang kelima. Ya, Kejadian 49 ayat 10, Matius 2 ayat 1. Saya mengasih ini saudara yang kasih supaya saudara tahu bahwa tidak ada literasi dan di Alkitab yang mengatakan dari nabi-nabi ia akan disebut orang Nazaret. Nah, ini saya penasaran. Kenapa firman Tuhan mencatat ini? Yang keenam, pewaris tahta Daud. Yang ketujuh, lahir di Bethlehem. Ada kan ayatnya? Mika 5 ayat 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ya, digenapi dalam Matius 2 ayat 1. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Digenapi kan? Kata para nabi. Yang selanjutnya, masa kelahiran Mesias, ya, ada masa 7 raja, ya, dilahirkan oleh seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14. Digenapi dalam Lukas 1 ayat 26. Saya catat lagi nih. Ada pembunuhan anak-anak. Yeremia 31 ayat 15. Di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit. Rahel menangis anak-anaknya. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir itu ada pembunuhan anak-anak. Ya, digenapi saudara yang kasih di Matius 2 ayat 16. Lagi saudara yang kasih. Dipanggil dari Mesir. Ya enggak? Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda ku kasih dia dan Mesir ku panggil anakku itu. Digenapi dalam Matius 2 ayat 14. Dari Mesir. Kan dia Tuhan Yesus harus lari ke Mesir. Digenapi? Digenapi. Seorang utusan akan mendahului. Saudara yang kasih. Dan selanjutnya dinyatakan sebagai putra Allah. Digenapi. Ya. Mesias ada nubuatannya Daniel 8 ayat 15. Memberitakan kabar baik ada kegenapannya saudara yang kasih. Ditolak dan disakiti oleh rakyatnya sendiri Yesaya. Digenapi di Yohanes. Imam seperti Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4 digenapi di Ibrani 5 ayat 5 ke 6. Ini saya lagi belajar literasi saudara yang kasih. Ya, karena saya akan melanjutkan program S2 saudara. Jadi harus belajar literasi katanya saudara yang kasih ya. Kedatangannya disambut. Zakaria 9 ayat 9 digenapi dalam Markus 11 ayat 7. Yang waktu Tuhan Yesus disambut menggunakan palem. Ya, Hosana, diberkatilah dia. Ya. Dihianati oleh seorang sahabatnya, Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku sendiri yang kupercayai yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya. Digenapi dalam Lukas 22 ayat 47. Siapa sahabatnya? Yudas. Dijual seharga 30 keping perak. Zakaria 11 ayat 12. Digenapi di dalam Matius 26 ayat 15. Ya. Difitnah. Masih banyak lagi dong. Diam dalam tuduhan. Diludahi dan dipukul. Jadi semua ini penggenapan nubuatan saudara. Ya. Jadi kalau saudara menggenapi sesuatu, wah ini Tuhan Yesus sudah pernah menggenapi. Dibenci tanpa alasan. Siapa yang pernah dibenci tanpa alasan? Bukan salah gue juga. Kenapa gue yang dimarahin? Nah, bahkan firman Tuhan berkata, jikalau engkau menderita bukan karena salahmu, itu adalah apa? Kasih karunia. Jadi anugerah dan kasih karunia bukan hanya sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan, tapi kalau engkau dibenci bukan karena salahmu, itu adalah kasih karunia. Pengorbanan digenapi, saudara. Disalibkan bersama orang berdosa, digenapkan. Tangan dan kakinya ditikam, digenapkan. Ya, dihina dan direndahkan, digenapkan juga, saudara. Ayatnya banyak sekali. Mendoakan musuh, digenapkan, saudara. Jubahnya diundi. Ya, tahu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus? Itu sudah dinubuatkan, saudara.
lambungnya ditikam. Zakaria 12 ayat 10. Ya. Sudah dinubuatkan dan lambungnya ditikam. Tidak ada satupun tulangnya yang dipatahkan. Jadi kan waktu itu prajurit ingin mematahkan kan? Terus nggak boleh kan? Karena harus menggenapi. Tidak ada satu tulangnya yang patah. Naik ke surga, digenapi. Ia akan memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, digenapi. Ya, ia akan dilukai oleh musuh-musuhnya, digenapi. Lanjut, kegelapan meliputi bumi waktu dia disalib, digenapi. Ya, dan seterusnya. Saya tidak menemukan penggenapan bahwa dia dikatakan disebut orang Nazaret. Jadi bagaimana ini, saudara? Ya, apakah dia menggenapi cerita yang ini? Ya, coba saudara, mungkin saya salah. Ada yang ahli kitab di sini mungkin, ya, karena saya belum MTH, sedang mengerjakan ke situ. Tapi tentang frase yang ini, tentang apa ya, kalau film tuh sequel yang ini, ya, tidak ada nabi berkata bahwa ia disebut orang Nazaret. Tapi dia harus ke situ. Kenapa, saudara yang kasih? Ya. Nah, ini kalau jalan sama Tuhan seperti ini, saudara. Seringkali, ya, Tuhan tuh merencanakan sesuatu. Tapi dalam hidupmu, dia bisa seketika mengubahkan sesuatu yang dia sudah rencanakan. Tapi tetap untuk hormat kemuliaan namanya. Ya. Amin, saudara yang kasih. Ya. Kayak kemarin, saudara, kita sudah merencanakan ke sinode sesuatu, ya, tiba-tiba Tuhan putar, set. Ya. Tuhan mau membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Apakah langsung loncat rencananya? Enggak. Ke sana dulu deh. Ke situ dulu lagi. Ke situ lagi. Harus melawan ini, saudara yang kasih. Harus melalui ini lagi. Saudara, seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita, ya, itu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan dan harapkan. Ya. Jikalau engkau sedang mengalami sesuatu dan engkau berdoa keadaannya makin parah, saya mau katakan, mari ajak Tuhan berbicara. Amin. Tuhan, sebenarnya rencanamu itu apa? Ada rencana yang tidak kita ketahui dan tidak tertuliskan dalam hidup kita. Ya, ini rencana Tuhan, tapi tidak tertuliskan oleh kitab para nabi. Ya, kenapa dia harus ke Nazaret? Dia kan mau balik lagi kan ke Israel kan, tapi karena diganti Raja Herodes sama Arkeolus, maka dia belok ke Galilea, ya, provinsi Galilea, dan diam di kota yang bernama Nazaret. Kenapa dia belok? Dan itu tidak tertuliskan di kitab Nabi. Saudara, saya mau berkata, saudara yang kasih, dia sedang membuat segala sesuatunya baru. Sama-sama katakan baru. Saudara tahu arti Nazaret? Saudara tahu arti Nazaret? Ya. Saya cari etimologi Nazaret. Nazaret itu terletak di antara celah selatan di pegunungan Libanon, di kaki bukit yang terjal, sekitar 23 km dari Laut Galilea, dan sekitar 6 km barat Gunung Tabor. Saya belum pernah ke Israel. Ya, nanti kalau lockdown dibuka kita ke Israel. Pada ketinggian kaki, kota modern ini terletak lebih rendah dari kaki bukit. Bayangkan, kota ini terletak lebih rendah dari kaki bukit. Sudah bayang, kaki bukit aja sudah rendah. Ini lebih rendah dari kaki bukit. Ya, saya mendapatkan sebuah rema di sini. Nanti kalau masuk Gema, ini remanya, saudara. Ya, penggenapan bagaimana ia harus ke Nazaret bukan karena soal nama kota Nazaret itu. Ya, bahkan dari Nazaret itu sendiri lahir nama Nazarian. Kesininya lahir nama Nasrani. Apa Nasrani? Orang pengikut Kristus. Ya, kalau orang depan bilang orang Kristen. Ya, orang Kristen. Bukan Kristen, Kristen. Kayak kemarin yang kesaksian di sini, ya, lu jadi orang Kristen lu ya, gitu. Siapa lupa namanya. Oh ya, Oktarini. Ya, menjadi orang Kristen. Ya. Kristen berasal dari kata orang Nazaret, Nasarian, Nasrani, jadi Christian, saudara yang kasih. Ya, tapi pertanyaannya adalah kenapa dia harus ke Nazaret, saudara yang kasih?
Saya mau katakan saudara, ya, Nazaret itu terletak di bawah kaki bukit. Tuhan mau mengatakan, dari lahir aku memposisikan diriku untuk direndahkan dan direndahkan dan direndahkan. Ya, direndahkan. Dari tempat yang tinggi lahir untuk direndahkan, mati di kayu salib. Ya. Dari tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat tinggi, ya, lahir sebagai manusia untuk mau direndahkan. Di kandang domba, bahkan dia ke Nazaret, tempat yang lebih rendah lagi, dihina bersama orang-orang penyamun, saudara yang kasih, pelacur, ya, dihina, saudara yang kasih, dan mati di kayu salib. Ini adalah sebuah grand design rencana Tuhan yang mulia. Ya, saudaraku yang kasih, Yesus yang Tuhan saja mau turun tempat yang rendah, bahkan dia paling rendah, dihina, ya, untuk ditinggikan di kayu salib dan dimuliakan dan naik ke sorga. Amin, saudara yang kasih. Jadi grand design-nya adalah seperti ini, saudara, dari tempat tinggi turun ke tempat yang paling rendah, bahkan dia dari tempat yang paling rendah dia pegang kunci alam maut. Ketika dia mati di kayu salib, dia buka semuanya, dan setelah hari ketiga dia bangkit, dia naik. Jadi siklus hidup saudara dan saya, ketika belum mengenal Tuhan, saudara yang kasih, kita hidup dari tempat yang paling rendah. Amin. Ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita diubahkan, hidup kita punya karakter Kristus, kita akan dibawa semakin naik bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin, saudara yang kasih. Tuhan telah meletakkan dirinya sama rendahnya dengan kota Nazaret. Kenapa? Jadi saudara yang kasih, kota Nazaret itu seperti kota dulu itu, zaman dulu itu Bekasi. Tahu kenapa dinamain Bekasi? Karena banyak barang bekas, ya kan? Bekas Bekasi. Dan semua orang itu tinggal yang di situ adalah orang-orang, istilahnya orang-orang preman, ya enggak? Orang-orang enggak punya kerjaan gitu kan? Orang-orang buangan, di situ Bekasi. Tapi itu Bekasi yang dulu. Nah, sekarang Bekasi yang sekarang lain, saudara. Bekasi penuh kemuliaan sekarang, saudara. Ya. Kalau saudara ke Sumarekon Bekasi itu luar biasa, saudara, di sana. Tetap aja, tapi ada bantar gerbang sampah. Nah, kalau saya bilang gerbang sampah, karena di Yerusalem ada pintu gerbang namanya gerbang sampah. Ya, itu seperti itu. Ya, kota yang istilahnya, aduh, itu parah banget itu kota Nazaret. Kenapa? Saya buktikan, saudara, perkataannya si Nathanael. Ya. Perkataannya Nathanael, saudara, di dalam yang waktu dia ketemu Tuhan Yesus. Coba kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 46. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Why? Nathanael gak percaya. Nathanael ini Yahudi asli, dia gak ketemu kitab itu, dia gak ketemu perkataan itu. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Gak mungkin. Ya gak? Kota yang penuh dengan kemiskinan misalnya, kota yang penuh dengan segala sesuatu, orang buangan, ya istilahnya, orang yang penuh dengan permasalahan, orang yang dikejar utang, dikejar rentenir, ya, misalnya, orang yang penuh dengan perjinahan, orang yang sangat buruk. Justru Tuhan datang ke kota itu, saudara. Amin. Untuk menyatakan kemuliaannya. Hei, aku datang bukan untuk orang yang merasa tidak berdosa, tapi aku datang untuk orang berdosa. Nazaret, saudara. Siapa di sini tidak berdosa, saudara? Ya, yang tidak berdosa, ya silakan tinggalkan wanita itu dan pergilah, saudara. Ya, emang kita lagi ngerajam wanita. Ya. Saudara dan saya ada dosa. Ada yang namanya iniquity. Iniquity itu dosa yang tidak kita pahami, dosa yang tidak kita sadari, saudara yang kasih. Dosa yang sebenarnya itu nature. Dari mana lo? Lu dari situ ya? Enggak, gua enggak dari situ, bohong, saudara yang kasih. Ngerti nggak? Itu dosa nggak?
Dosa, tapi itu nature. Nature-nya keluar gitu aja. Oh, gue bohong ya. Itu dosa, saudara. Ya. Karena apa? Dosa itu memang sejak lahir saudara membawa dosa itu. Ya. Saudaraku yang kasih, perhatikan. Tuhan datang ke kota Nazaret bukan karena dia harus menggenapi para nabi saja, tapi dia membuat rencana baru. Bukan kepada Israel yang akan diselamatkan, tapi kepada semua orang yang percaya. Amin, saudara. Siapa Nazaret itu? Saudara dan saya. Amin. Orang Kristen, pengikut Kristus, Gentiles dalam firman Tuhan. Orang kafir yang harusnya mati, tapi karena percaya Yesus, saudara dan saya diselamatkan oleh kelahirannya dan kematian dan kebangkitan. Jangan lupa, kita diselamatkan karena kematian dan kebangkitan. Dia harus ke Nazaret. Amin. Sekalipun tidak ada perkataan para nabi, ya, tapi dia harus ke Nazaret. Nathanael nggak percaya, dia orang Yahudi asli. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nggak mungkin. Ya, kalau misalnya Nazaret produksi buah, apelnya hambar, ya nggak, anggurnya kurang manis, ya nggak, durennya busuk, ya kan, jeruknya asem, gitu kan. Gak ada yang baik datang dari Nazaret. Tapi sejak Yesus datang di Nazaret, ya, maka dia menggenapi semuanya yang mungkin tidak tertulis dalam kitab para nabi. Amin. Dan dia sedang menggenapi rencananya dalam hidupmu dan hidup saya. Amin. Ya, colek kanan kirinya. Rencana Tuhan indah bagimu. Rencana Tuhan indah bagimu. Amin. Ya, dia sedang merencanakan sesuatu dalam hidupmu. Ada grand design, ada rencana besar yang sedang dia siapkan saat ini. Ya, saudara nggak usah takut. Ya, 2021 ada pesan Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada saya, sampaikan kepada jemaat. Ya, ada dua sisi yang saudara akan hadapi 2021. Ya, sisi gelap dan sisi terang. Ini benar-benar nyata. Hari ini kan abu-abu. Ini mana yang benar ya? Mana yang berita hoaks, mana yang berita bukan hoaks. Tapi nanti 2021 akan nyata. Ini gelap, ini terang. Ya. Di satu sisi, ya, dunia ini akan semakin heboh, saudara yang kasih, semakin mengerikan. Tapi di satu sisi, kemuliaan Tuhan akan semakin dinyatakan. Ya. Di satu sisi, mungkin penyakit, mungkin terorisme akan melanda. Tapi di satu sisi, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus Yesus. Saudara akan lihat. Kita kemarin doain orang di jalan-jalan, saudara. Pakai permen itu. Ya, kita kasih, baca Pak ya. Ya, lalu dia tersentuh hatinya. Bahkan orang-orang Kedar dan Nebayon, saudara. Ya, kita bagi makanan di jalan-jalan. Terima kasih ya Pak, katanya. Pak, ini makanan. Oh ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Dia makan di jamaah Tuhan, saudara. Ya, kita bagi sekitar 700 pack nasi. Saya bersama teman-teman dan 5.000 permen. Bungkusnya aja udah sampai malam, sudah. Ya, saya rindu nanti setiap kita yang rindu kita memberkati orang-orang Natal. Ya, bukan masalah pakaian baru, bukan masalah dekorasi, tapi bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan. Saudara, amin. Siapa yang ulang tahun? Tuhan Yesus. Siapa yang harus dikasih hadiah? Nah, kenapa kita minta tukeran kado? Saudaraku yang kasih, kita yang harus memberikan kepada Tuhan. Amin. Dengan apa? Dengan hidupmu memberkati orang-orang yang belum kenal Tuhan, sampaikan kebenaran firman Tuhan, sampaikan bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Doakan mereka. Ya, engkau gak bisa doakan mereka, mereka menolak, gak apa-apa. Doakan mereka dari jauh. Kasih makanan, saudara yang kasih. Ya, berkati sejauh mana saudara bisa diberkati, dan berkat itu akan mengalir dalam hidupmu. Amin. Ini adalah pesan Natal kita pagi hari ini. Kenapa? Dia harus ke Nazaret untuk menggenapi apa yang dikatakan para nabi. Dan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Dia sedang merencanakan sesuatu. Apa itu? Ya, mari kita tanya sama Tuhan. Jikalau hidupmu saat ini engkau sudah berdoa, tapi tidak ada perubahan, ajak Tuhan berbicara. Amin. Tuhan, 2021 nih, apa yang kau akan hendak kerjakan dalam hidupmu? Intinya begini, saudara yang kasih. Biarlah mimpimu, ya, salah, biarlah mimpi Tuhan menjadi mimpimu.
Amin. Biarlah aja keinginan Tuhan menjadi keinginanmu. Ya, kalau saya pakai ku sekarang, biarlah mimpimu menjadi mimpiku dan keinginanmu menjadi keinginanku. Amin. Jadi dia dulu yang harus jadi. Ya, Tuhan aku pengen ini dan itu. Tuhan dulu. Ya, udah kamu melayani dulu aja. Ya, kamu menabur sebagaimana yang bisa kamu tabur. Oke Tuhan. Waktu kita lakukan mimpi Tuhan itu, maka jadi setiap mimpi kita dalam Tuhan. Amin. Ya. Tapi waktu kita bilang, Tuhan harusnya jadi dong keinginan gua kan udah begini, Tuhan harusnya aku mau begini, Tuhan jadi dong. Gak bisa saudara. Ya, karena rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalan. Tapi Yesus harus ke Nazaret. Dia menghampiri saudara dan saya. Amin. Dia saat ini menghampiri dirimu dan saya. Ya, dia ingin berkata, hei, aku mau lahir dalam hidupmu. Amin. Aku mau berada dalam hidupmu. Biar karaktermu diubahkan melalui karakter Kristus. Biar engkau yang saat ini ya sakit hati, engkau lepaskan pengampunan. Amin. Yang saat ini engkau kecewa, engkau berkati dia. Amin. Yang saat ini engkau putus asa, tidak ada pengharapan, mari datang kepada Yesus. Ya, dia ada di kota Nazaret. Dan saya percaya saudara yang kasih, ketika Nathanael lihat ayat 47-nya. Ya, Yohanes 1:46, ayat yang terakhir ayat 47. Dikatakan ketika Nathanael melihat Yesus, wah ini Yesus yang datang dari Nazaret, mari lihatlah Yesus. Melihat Nathanael datang padanya lalu berkata, lihatlah ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Amin. Jadi Nathanael tahu Yesus itu Israel sejati. Oh, kali ini aku tahu sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Amin. Ya, sesuatu yang baik ada di hidup orang-orang percaya. Amin. Sesuatu yang baik ada dalam hidup-hidup orang Kristen. Karena Yesus telah lahir menjadi pribadi dalam hidup kita. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Mari kita sembah dan puji Dia.